warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sedulur. Oke, kembali lagi di LM Channel ya. Untuk kali ini saya akan mencoba berbagi pengalaman buat teman-teman semua. Ini ada motor Jupiter MX. Ini ada motor Jupiter MX OLD ya. Ini kasusnya dulunya katanya sekitar ya belum ada 6 bulan itu dirombak atau di up ke sistem pengapian full wave, seperti yang beredar di youtuber lain kan banyak yang bilang nggak perlu diubah spoolnya. Oke, nggak masalah, tapi ini di sini saya mempunyai kendala. Di sini kendalanya saya akan sharekan ke teman-teman ya. Ini udah pakai kiprok dulunya pakai kiprok ini Mega Pro kalau nggak salah, Tiger Mega Pro, dan secara rangkaian kabel sudah menurut saya udah ya jalurnya udah dianggap bener lah. Cuman permasalahan untuk kerapian kurang rapi ya. Ini ada campuran seperti ini, terus ini dari monitoringnya kabelnya seperti ini. Oke, langkah pertama untuk merubah menjadi full wave atau pakai kiprok Tiger ataupun NMAX, ini saya jelaskan untuk yang pemula aja yang mau bikin ya. Untuk masalah trouble-nya kenapa dan bagaimana nanti kita simak bareng-bareng. Oke, pertama awalnya kita harus cek dulu bagian spool dulu ya. Ini bagian spoolnya. Oke, saya ambil voltmeter dulu. Voltmeter saya mana ya? Oke, kita pakai yang otomatis saja biar cepat, coy. Oke ya, ini yang kabel warna kuning, putih, dan hitam. Kita fokus yang ketiga ini. Ini udah dicabut dari yang dulunya ya. Ini kasusnya kiproknya kebakar seperti ini. Oke, ini udah dilepas-lepas. Oke, kita ambil dulu ini ya, biar mudah ya. Nah, perhatikan teman-teman, di sini ada yang ini nyebutnya saya sendiri nyebutnya ini yang ceweknya ya, karena ini lubangnya. Oke, kalau yang ini yang cowoknya. Jadi yang cewek ini yang dari spool, yang cowoknya ini yang menuju ke regulator dan lain-lain. Oke, kita cek bagian yang ceweknya ini, spoolnya yang dari spool langsung. Oke, kita cek. Kita pakai hambatan atau pakai kontinuitas bisa ya untuk voltmeter. Karena ini saya otomatis, jadi saya tinggal colok-colok aja. Oke, ini pakai jarum ya, bantuan jarum aja. Pertama, ketiga kabel ini harus saling berhubungan. Jadi hitam, kuning, putih. Ini harus saling berhubungan. Oke, dan yang hitam ini standarnya punya Jupiter MX juga nggak boleh nyentuh ke grounding. Oke, kita praktekkan. Pertama, kabel hitam nggak boleh nyentuh ke grounding. Ini standarnya Jupiter MX ya. Nah, ini nggak nyentuh ya. Oke, kita continue saja. Kalau di sini kan nyentuh nih. Kalau di sini bunyi ya. Ini tandanya terhubung. Ini nggak nyentuh. Oke. Ini nggak ada connect. Kuning juga nggak ada connect. Putih juga nggak ada connect. Jadi ketiga kabel ini harus tidak ada connect ke body atau ke ground. Itulah kenapa spool Jupiter MX dan Vega New itu atau Jupiter itu kalau mau dibikin voltmeter agak enak, nggak perlu rubah-rubah, insya Allah jadi. Tapi masalah trouble-nya pasti ada nantinya ya. Oke, pertama ini dicek nggak ada yang connect ke ground. Kedua, kita cek spoolnya masih bagus apa enggak. Oke, dari ketiga kabel ini harus saling berhubungan semua. Oke, ini saya colok ke hitam satunya kita ke kuning. Oke, masuk ke putih, masuk. Nah, begitu juga dibolak-balik masuk semua. Oke, yang pertama ini udah dicek dengan udah benar. Lanjut, kalau mau dibikin full wave atau pakai kiprok Tiger ataupun NMAX ataupun yang lainnya yang full wave, untuk kiprok Tiger ada soket 5 ya, 5. Yang perlu ketahui, pertama, yang 2 ini yang bawah adalah yang dari spool semua. Untuk masalah keterangan yang lebih
teman-teman bisa cek di Google aja ya, atau di YouTube. Banyak yang udah review kiprok-kiprok seperti ini ya. Yang jelas saya cuma menjelaskan jalurnya aja. Bawah ini arus yang masuk dari spool 1 dan 2 ini bolak-balik nggak masalah, mau kabel kuning mau putih atau mau apa, yang penting ini arus dari spool dua-duanya. Yang bawah yang 2, atasnya yang ini kan gini ya, ini soketnya juga nggak diganti, nanti saya ganti aja ya. Ini dari spool atas ini ground. Kalau punya Mega Pro, Power NMAX juga sama, ini ground. Ini punya Mega Pro yang tengah monitoring menuju keluaran kunci kontak. Kalau di Yamaha berarti ya coklat ya, kabel coklat. Terus yang sini adalah yang menuju ke aki. Oke ya, pengisiannya itu. Sekarang kalau yang mau dibikin full web, ini masalahnya yang sering teman-teman bingung. Kabel yang mau dimasukkan ke kiprok ini arusnya itu yang mana? Yang putih sudah jelas, dan tinggal ada 2 pilihan. Mau yang dimasukkan yang putih atau yang putih kuning atau putih hitam. Itu yang sekarang lagi banyak teman-teman bingungkan pasti di situ ya. Yang mau dimasukkan putih atau putih kuning atau putih hitam. Oke, kita sekarang coba aja. Jadi teman-teman nanti bisa tahu sendiri. Ini rangkaian ini awalnya ini yang dimasukkan adalah putih dan hitam. Oke, saya akan coba putih dan hitam. Nanti pengisiannya seperti apa. Ini jadi udah bener ya. Cabut aja yang bagian kabel ini. Ini kan harusnya di sini kan hitam ya. Hitam ini ya. Ini udah dicabut dulunya, ini hitam. Ini adalah ground masa. Jadi kalau ini dicabut, dianggurin aja. Ini jangan sampai menyentuh ke bagian ini. Ini cabut aja. Terus diganti kabel ini keluar, ini nanti masuk ke kiprok. Nah, yang kuning juga ini dicabut. Yang kuning ini dicabut. Terserah mau cabut yang sebelah sininya atau sebelah sini, nggak masalah. Kalau mau pakai yang hitam ya, pokoknya cabut aja salah satunya. Ini yang di atas yang cabut ataupun yang bawah cabut. Oke, langsung saya pakaikan aja. Oke, ini saya pakai kiprok NMAX ya, NMAX original. Karena saya cari untuk yang Mega Pro itu udah 2 hari saya nggak dapet, dan si pemilik motor juga kasihan nunggu lama-lama kalau saya beli online ya. Oke, ini sebenarnya penting nggak penting, ini buat si pemilik motor aja ya. Ini bahwa saya beli kiprok original. Oke, kita tes aja pakai barcode biasa ya, pakai barcode. Kita minta bantuan Mbah Google aja ya. Ini buat si pemilik, nanti saya malah dikira beli barang KW kayak seperti ini kan. Ini katanya dulu beli itu kalau nggak salah itu 400, hampir 400 katanya, tapi ini saya pastikan ini KW. Saya pastikan ini KW. Dan di sini udah dicoret-coret untuk kodenya. Dari sananya ini saya bongkar. Jadi kenapa saya harus memvideokan ini bahwa ini original? Oke ya, saya barcode saja ya. Oke, saya barcode, saya pakai aplikasi barcode biasa ya. Ya, di Play Store banyak teman-teman semua. Oke, yang kita barcode ini ya. Kelihatan nggak bisa ya? Oke, kita barcode saja. Oke, nah setelah begini pencarian web. Wah, ini kurang jelas. Oke, pencarian web karena saya nggak menggunakan Google Chrome, jadi saya salin aja linknya ya. Saya salin, ingat teman-teman di sini 100 ya. Oke ya, kodenya ini ya, belakangnya 100. Saya salin. Oke, terus saya masuk ke sini karena saya pakai browser ini. Kodenya belakangnya 100. Salin. Nah, ini ya kode yang tadi ya. Kita cari. Munculnya apa? Nah, di sini lihat. Kita klik aja. Aduh. Kok lama sinyalnya. Oke, di sini muncul juga kiprok originalnya NMAX. Nggak perlu saya bacakan semuanya ya, Lur. Nah, terus bawahnya juga sama aja. Ini menandakan kiproknya menurut saya ini udah 70% ke atas original. Oke ya. Nih. NMAX AL. Oke, sudah. Ini saya anggap kiproknya original. Kalau nggak original biasanya munculnya nanti part lain. Misalkan kita barcode ini, biasanya munculnya nanti bisa lain, bisa
kampas kupling, bisa apa gitu. Pokoknya kalau nggak original pasti munculnya bukan ini, tidak sesuai, intinya seperti itu. Oke, saya lanjut ya. Oke, ini saya beli soket juga. Soketnya pasang nanti ya, karena ini buat uji coba dulu. Saya pakai NMAX karena punya Mega Pro, cari nggak dapet lur. Nah, kalau punya NMAX beda lagi ya. Untuk tengah, ini kalau punya Mega Pro, tengah itu monitoring, jadi berfungsi ketika aki itu penuh, nanti akan voltase lebihnya itu akan dibuang ke outputnya kunci kontak. Output kunci kontak itu kabel, kalau di Yamaha kabel coklat itu berfungsi untuk menyuplai lampu, speedometer dan lain-lain semuanya. Pokoknya yang CDI apa itu disuplai dari ini, dibuang ke sini, dan ini dihantarkan ke seluruh lampu apapun yang dibutuhkan oleh di motor ini tersebut. Sedangkan punya NMAX itu yang tengah kosong. Yang tengah kosong. Saya pernah bongkar ini NMAX yang rusak, saya bongkar sininya. Tengah ini memang kosong, bener-bener kosong. Nggak mengikuti rangkaian apapun. Saya pernah bongkar di sini. Makanya saya dulu penasaran kok kosong, kok dibikin buat apa? Tapi saya coba bongkar, bener. Di dalam emang kosong, nggak ada terkoneksi dengan apapun. Oke ya. Untuk kiprok NMAX tengah kosong ya. Oke, tengah kosong, cuma itu aja, tengah kosong. Jadi tengah nggak ikut kemana-mana, udah abaikan aja yang tengah. Soketnya nanti kabelnya dibuang aja yang tengah. Jadi fungsinya udah beda lagi. Pokoknya intinya gitu aja. Oke, langsung saya pasang. Ini sementara waktu nggak pakai soket yang saya beli ya. Jalurnya udah bener ya. Ini yang hitam adalah masang, yang putih harus dari spool. Ini yang putih ini. Terus yang sebelah sini ini nggak dimasukin kemarin. Ini juga dari spool pengisian masuk yang kabel warna hitam ya, ini ya. Ini nanti ikutnya hitam, ini kita sambung aja biar nggak membingungkan. Nah, oke, seperti ini ya. Kabel biru ikut hitam. Kita colok aja. Ini kemarin pasangnya seperti ini teman-teman. Nggak modal banget, pokoknya nggak dibeliin soket gitu loh. Murah kan soket? Nah, soket seperti ini cuma berapa sih harganya? Paling banter 15.000, paling mahal itu 15.000 ini. Paling mahal. Ada yang 10.000. Oke, karena ini yang tengah nggak dipakai kiprok NMAX, jadi nggak terkonek ke apapun, ini cabut aja. Ini kan ke kabel coklat ya. Ini kita cabut aja. Biar nggak membingungkan, saya ini ambil aja ya. Yang kabel warna biru, biar gak membingungkan teman-teman, saya ambil aja. Oke, saya ambil. Nah, di sini aki. Di sini kabel aki merah yang menuju ke aki. Dan ini kabel pengisian juga, 2 pengisian, jadi kalau full wave ya. Oke, udah seperti ini aja. Kiproknya saya gantung di mana ya? Sementara waktu ya, sini aja kali ya. Pakai tali tis. Gantung aja kiproknya, lur. Sementara waktu. Ingat teman-teman, kata sementara itu. Jadi nanti kalau sudah selesai pemasangan itu dirubah, karena ini sementara. Oke ya, kiprok udah seperti ini. Udah cek lagi yang ini bener, harus bener pokoknya. Ini nggak ada ground yang masuk ke dari spool, nggak ada ground. Oke, udah bener semua. Saya cek dulu kondisi akinya, intinya seperti itu ya. Karena aki yang drop dan yang masih bagus itu akan berbeda data nanti dengan sistem pengisian yang akan ada di video ini. Jadi saya cek dulu supaya teman-teman nggak ragu, wah nanti itu akinya mas, itu akinya. Oke ya, saya cek akinya dulu, kondisi akinya harus bagus. Oke, bisa dilihat masih blur. SOH nya 81, SOC nya 64, R nya 62. Ini
God baterai cuman kurang dicas menurut saya ya, ini kurang dicas. Oke, nanti saya ini sebelum konten saya akan cas dulu. Oke, ini saya pastikan aki ini masih bagus, saya pastikan ini masih berfungsi dengan baik. Ini kalau dicas masih bagus, kecuali R-nya ini sudah terlalu tinggi lagi dari ini. Ini R-nya sebenarnya kalau bagusnya itu di bawah 30 R ya, R-nya di bawah 30 mili-ohm. Cuman ini karena udah berumur sudah menjadi 62 mili-ohm. Tapi nanti setelah dicas biasanya ini turun sedikit, paling di 50-an kalau nggak di 45. Oke ya, ini aki masih dianggap masih layak pakai gitu aja ya. Oke, pasang bagian aki yang positif aki. Kita mau cek arus pengisiannya juga dan juga voltasenya. Ini saya pakai voltmeter untuk arusnya. Kamera ditinggiin aja ya biar kita jelas lihatnya. Oke, untuk pengecekan arus, nah ini voltmeter kita ngukur arus bukan voltase ya, voltase nanti AVO satunya saya. Oke, jadi karena saya mau cek masuknya, arus yang masuk, jadi ini saya balik. Kalau yang benar biasanya seperti ini, merah dari sumber tegangan, hitamnya ini sama-sama plus ke beban. Ini kan bebannya. Oke, saya coba dulu aja. Lihat teman-teman, ini kosong. Kelihatan ya. Kalau 00 seperti ini tandanya ini nggak ada short di belakang rangkaian motor ini. Nggak ada short kecil pun nggak ada ya. Saya kontak. Nah, itu arus konsumsi dari CDI, speedometer dan lain-lain. Di sini juga ada voltmeternya. Ini udah nyala ya. Oke, kembali ke voltmeter. Arusnya ini benar karena di depan ini nggak ada tanda min. Kalau ada tanda min berarti polaritas ini terbalik. Oke ya, saya balik. Nanti di situ muncul tanda min. Nah, hitam di sini, positif negatifnya di sini. Nah, di depannya muncul tanda min. Oke, karena saya mau mengecek arus yang masuk ke aki, jadi saya balik aja seperti ini. Nah, jadi nanti kalau di sini ada tanda minus, ya, minus. Jadi itu artinya arus masuk ke aki. Oke, kalau seperti ini nggak ada minusnya, berarti aki yang mengeluarkan menyuplai semua kebutuhan motor ini. Saya ulangi lagi, kalau di depan sini ada tanda minus, itu artinya nanti arus masuk ke aki atau aki diisi oleh kiprok. Tapi kalau di sini nggak ada minus seperti ini depannya, berarti aki yang mengeluarkan arus yang dibutuhkan oleh motor. Oke, semoga teman-teman jelas ya. Oke, saya pasang itu lagi buat voltmeternya. Mana kabelnya ya? Bentar. Oke, seperti ini aja loh. Ini buat voltmeternya ya. Aduh, ini kok angel bentar. Oke, semoga kelihatan ya. Ini voltmeternya. Tegangan aki ini 12,5. Ini arus. Oke, di sini juga ada voltmeter tapi ini agak ngaco sepertinya ya. Oke, saya coba. Nah, 12. Di sini 12 volt, di sini di volt saya 12,4 ya. Oke, anggaplah sama gitu aja ya, toleransi ya. Oke, saya coba hidupkan, teman-teman perhatikan. Nah, ini saya pakai selahan aja ya, karena kalau di starter kabel saya nggak kuat, voltmeter saya juga nggak kuat. Oke, teman-teman bisa lihat, ketika di sini ada min, berarti aki diisi. Oke ya, seperti itu ya. Aki sedang diisi. Ini pada kondisi tensioner atau langsam. Oke, saya biarkan ya. Perhatikan di arusnya sini. Voltasenya juga, kalau voltase ya udah jelas sekian voltasenya. Teman-teman bisa baca sendiri. Oke, diperjelas lagi. Saya buat.
jelas. Coba dijelaskan lagi, karena kecil banget ini ya, emang ya untuk voltasenya ya. Oke, saya ulangi lagi, geber lagi ya. Di sini tegangan aki 13,4, tapi di sini 13,6 ya. Toleransinya udah hampir 2 volt ya. Nah, sama udah mau menyamai ya. Yuk, sini lagi. Oke, semoga teman-teman bisa dilihat di situ tadi ya. Sekarang kalau menurut saya ini dari kabel yang diambil hitam dan kuning ini voltasenya bagus, menurut saya nggak overcharging. Karena ini keadaan aki sudah hampir mau penuh, jadi menurut saya bagus. Kecuali aki ini drop, biasanya tegangan bisa naik lebih, dan untuk arusnya bener lumayan bagus ya. Arusnya hampir mencapai 2 ampere untuk pengisiannya setelah digas, dan pada kondisi langsam seperti ini dia tetap mengisi. Ini mengisi, coba ini lihat. Nah, pada kondisi langsam seperti ini kiproknya mengisi di arus 1,4 ampere ya. Nah, 16, 14, 15 gitu ya. Jadi kaki ini masih diisi. Oke, sekarang karena tujuannya motor dibuat itu biasanya untuk ban yang berat seperti lampu, ini banyak banget lampunya, selalu lampu depan, lampu lagi. Coba cek lampu depannya. Ini motor jualan lampu soalnya. Nah, ini lampu 2 ini harusnya besar banget. Ini ada lampu lagi. Di sini lampu lagi, LED semua ya. Ini harusnya udah berubah ke lewat aki semua ya jalurnya ya. Oke. Sekarang kita coba pakai lampu ya. Oke, teman-teman coba voltmeter dulu. Oke ya, voltmeter. Kalau di sini menunjukkan 13,5 ya. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita hidupkan lampu utama bawaan, tapi lebihannya LED. Saya hidupkan. Oke, arusnya aki masih diisi sekitar 1 amperan. Kita coba pakai lampu yang ini, yang 2 ini, yang besar arusnya ini ya. Ini hampir 3 amperan ini. Ini sama nih, sama aja ya. Coba kalian lihat situ. Tiga ampere, tapi aki yang mengeluarkan, kiprok off. Kiproknya maksudnya nggak masuk ke aki, jadi kiproknya kan di paralel dengan kabel untuk yang merah ini, jadi kiprok ikut menyuplai dia, aki nggak disuplai, makanya aki bisa tekor kalau kondisi seperti ini ya. Oke, saya geber aja ya, lihat aja. Saat digeber pun arus dari kiprok nggak menuju ke aki sama sekali, tapi tetap ikut menyuplai di lampu ini karena lampu ini bebannya berat, jadi aki sementara nggak diisi dulu. Kalau kita matikan lampunya yang besar ini, aki diisi lagi. Oke, sekarang saya matikan lampunya. Nah, sekarang setelah seperti ini kita cek suhu pada regulatornya atau kiproknya. Oke. Karena ini kondisinya arus besar, termasuknya 2 ampere lebih ya, jadi biasanya kiprok akan hangat atau panas. Oke. Saya pakai ini ya. Berapa sih suhunya? 43 derajat ya. Ini depan sini 3, belakangnya agak panas sedikit, 40 plus ya. Ini baru hidup, belum ada setengah jam kalau misal. Ini belum ada setengah jam, ini udah hangat. Oke, jadi
kesimpulan saya kalau pakai yang putih dan hitam itu bagus, di pengisiannya bagus. Bahkan pada saat kondisi stasioner seperti ini dia tetap mengisi. Oke ya, tetap mengisi, dia harus 1 ampere lebih. Tapi masalahnya kiproknya terlalu panas menurut saya ya, karena ini baru berapa menit udah segini suhunya. Nah, naik terus soalnya, nggak mau turun ya. Nggak tahu kalau kiprok itu ada pengamannya enggak ya, kalau lebih dari 80 derajat bermasalah enggak, itu saya belum tahu. Hingga sini panas. Biasanya kalau kiprok standar itu paling banter itu di 3 berapa gitu. Kalau ini ya, nanti kita coba. Nih, 4342 ini mau naik terus. Tapi sistem pengisiannya bagus, voltase bagus, nggak over juga. Cuman masalahnya nggak bisa cut off. Harusnya ini aki cut off. Kita balik lagi ke sini. Oke, tegangan aki ini harusnya udah cut off, tapi si kiprok masih mengisi. Ini 1 ampere lebih masih mengisi dia. Jadi masih menyuplai ke aki. Kita matikan mesinnya. Oke, lihat tegangan akinya. Seharusnya pada tegangan 13,8 aki ini udah dianggap full. Ini nggak full ini 13,8, 12,8 atau maksimal 13. Nah ini kan 13 ya. Seharusnya ya si kiprok sudah off, nggak mengisi aki lagi. Aki harus disalurkan ke kebutuhan motor atau enggak mati total, di-shortkan ke bodi, ke spool. Tapi ini masih mengisi. Oke ya. Tegangan aki 12,9 seharusnya udah full, tapi kalau kita motor hidupkan tetap mengisi. Hampir 2 ampere itu pengisiannya, 2 ampere. Makanya aki ini nggak mungkin tekor kalau menurut saya, kalau sistem pengisiannya seperti ini. Cuman regulatornya yang panas. Oke ya, itu kesimpulannya atau data yang kita dapat kalau kita pakai kabel yang warna hitam dan warna putih. Sekarang saya mau coba, kita balik, kita pakai kuning dan putih. Oke ya, kita kuning dan putih. Ini yang sering teman-teman lagi bingung ya, mau pakai yang mana. Sekarang mau coba yang kuning. Oke. Kita ambil dulu. Ini sementara saya copot dulu ya. Kita cek tegangannya suhu ini dulu sebentar. 39 turun ya. Nanti saya hidupkan lagi setelah ini suhunya mencapai di bawah di 30-an seperti suhu ruangan ini ya. Untuk suhu ruangan ini berapa sih? Cek dulu. 30-an ya. Oke, di mana ini? Lagi. Oke, di angka 30-an suhu di ruangan ini ya. 29, ya. Oke. Saya ambil di warna kuning dan putih. Jadi kita tinggal melepas yang ini aja, dipindah aja ke yang kuning ya. Oke, ini udah saya pindah ini ya. Ini kan seperti ini temunya. Jadi putih sama kuning yang kita ambil. Saya pasang dulu. Tapi saya harus menunggu kiprok ini suhunya turun dulu. Oke ya, saya tunggu kiproknya suhunya turun. Sekarang masih di angka belum 30 turun, belum turun dari 30 ya. Ini masih 37. Jadi biar adil, saya tunggu dulu aja. Oke.
Oke, sedulur semua, ini udah saya dinginkan. Oke, suhunya kiprok sekarang sudah di angka 30-an ya. Oke, ini 31 derajat Celcius. Anggap aja 31 ya. Karena 3,8 ya. Dan suhu ruangan ini juga segitu ya. Oke. Balik lagi ke voltmeternya. Oke, ini udah saya pakai yang kuning. Tadi pakai putih hitam, sekarang pakai kuning putih. Oke, itu voltmeternya sana. Saya hidupkan. Oke, bisa dilihat teman-teman semua voltmeternya. Oke, saya ulang. Sudah 12,6. Oke. Di sini tidak ada tanda min, benar seperti tadi ya. Ini artinya aki yang menyuplai ke beban seluruh yang dibutuhkan oleh motor ini, dan saya hidupkan. Nah, ini bedanya teman-teman. Kalau kita pakai kuning putih ya. Kondisi langsam seperti ini, aki nggak diisi sama sekali sama kiprok, nggak diisi sama sekali. Ini ya, di sini nggak ada tanda min. Sekarang kita geber. Oke, kalau digeber, aki mau diisi, voltase bagus, sama agak-agak turun sedikit ya. Kalau pakai yang ini ya, pakai yang kuning putih ya, voltase agak turun sedikit, arusnya sama, cuman harus digeber dulu. Kalau kondisi langsam seperti ini, aki nggak diisi sama sekali. Ini lampu nggak dihidupin loh. Dalam tidak saya hidupin lampu. Oke, saya hidupkan lampu satu aja ya. Oke, ini kok mati lagi sih. Nah, ini aki nggak diisi, jadi kiprok kerjanya dianggap kurang maksi ya, kurang maksi. Tapi suhunya pasti asik, suhu kiproknya asik, awet kiproknya. Nah, bisa dilihat 11. Ini nggak tahu voltmeter yang benar yang mana ya, punya saya atau punya ini, karena di voltmeter saya itu 12,4, di sini 11,7. Ini nggak tahu, saya bukan nggak masang ini ya, ini datang nggak seperti ini ya. Oke, saya geber. Oke, teman-teman udah lihat ya hasilnya voltase dan arusnya ya. Sekarang kita cek suhu pada regulatornya. Wah, adem banget lur. Ini sama sekali nggak panas, ini adem banget. Nah, 34, 31. Ini nggak seperti tadi. Kalau tadi itu digeber-geber gini, di sini udah harus sampai 2 ampere pengisiannya. Ini udah 40 plus. Tapi ini nah, diem di angka ini setahu saya ya, pengukuran saya dulu itu kalau kiprok apapun biasanya suhu di sini, sekitar segini suhunya 30, 35, paling banter itu 40. Itu udah hidup lama motornya, itu sepengetahuan saya ya. Nggak tahu teman-teman yang sudah pernah coba lagi, para mekanik bisa di share di kolom komentar ya. Nah, ini
normal, suhunya saya kira ini normal, bagus. Cuman masalahnya saat kondisi seperti ini langsam itu aki nggak diisi sama sekali. Bahkan kemarin saya sempat coba, ini nggak perlu saya coba lagi karena takut durasi terlalu panjang ya. Jadi saya coba, ini saya dropkan dulu, saya discharge dulu sampai sekitar tegangan itu 11,5 kalau nggak salah. Saya dropkan dulu apinya sampai tegangan 12,5, terus saya pasang. Kondisi seperti ini sama, hasilnya sama, aki nggak diisi sama sekali. Kondisi seperti ini gitu loh. Permasalahannya seperti itu kalau kita pakai kabel warna kuning dan putih, kondisi langsam nggak diisi apinya. Tapi kalau metode seperti ini itu enak buat touring, karena perjalanan jauh kan gas main terus, gas besar. Tapi kalau kondisi yang motornya sering nganggur, kondisi pakai kuning dan putih, itu menurut saya pasti akhirnya kelihatan tekor. Kalau bebannya terlalu banyak seperti lampu-lampu, aksesoris lainnya, itu saya rasa akan tekor. Oke ya, kita coba lihat lagi voltmeternya. Oh nah, ini suhunya benar-benar asik banget suhu kiproknya. Nah 32, 31, nggak naik sama sekali, naiknya dikit banget. Mau di mana aja juga sama nih suhunya ini. Oke, saya diamkan, pokoknya saya coba ini pakai sampai setengah jam, sampai kipas ini nyala. Nanti kalau kipas kipas ini radiator nyala, berarti suhu mesin sudah benar-benar panas, sudah hidup panas lama ya berarti motornya ya. Oke, kembali ke sini teman-teman. Tuh, ini aki benar-benar yang menyuplai semuanya. Bisa dilihat, gak ada tanda min di voltmeternya. Kalau digeber baru ngisi ke aki. Oke, saya akan tunggu sampai setengah jam ya, sampai setengah jam dulu. Jadi ini durasi saya skip dulu biar nggak terlalu panjang. Saya akan tunggu setengah jam. Gimana suhu kiprok, gimana akinya tekor nggak, seperti itu ya. Oke lur, ini udah setengah jam lebih saya hidupkan motor kondisi gas tensioner seperti ini ya. Oke. Nah ini setengah jam aki itu dianggap masih 12,4, serasa nggak terisi ya. Oke. Oke, sekarang kita pindah ke suhu. Pada suhu kiproknya berapa? 37, enggak sampai 40, ini setengah jam lebih ya. 37, di sininya 37 ya, pantas sebetulnya ini nggak mau naik karena kinerjanya ini emang nggak maksimal kalau kondisi pakai kuning dan putih, itu menurut saya dari prakteknya ini ya. Terus ini juga mesin udah panas banget loh, ini mesin udah mencapai 98 derajat Celcius. Bahkan kalau saya geber kipas sudah muter, karena kipas radiator muter di angka 100 derajat Celcius biasanya ya, itu muter. Ini baru 89, 97 sampai 100 derajat Celcius. Oke ya. Oh, apalagi ya, ini kesimpulan saya aja ya. Sekarang saya matikan. Berapa voltase akinya? Saya matikan mesinnya. Oke, aki mengalami drop. Teman-teman semua, drop nih. 12,4 itu aki dianggap drop. Kalau dari data SIP aki itu 12,4 harus dicas ulang. Oke ya. Jadi metode ini di praktek kali ini, motor ini itu menurut saya kalau pakai kuning dan putih kurang bagus. Menurut saya kurang bagus ya.
karena kalau tensioner seperti ini aki isinya lambat banget isinya. Ini 12,5 itu setengah jam lebih saya hidupkan. Oke. Terus tapi kalau metode ini si regulatornya ini nggak panas. Jadi misal sama teman-teman pakai KW pun sepertinya tahan gitu loh. Tapi kalau untuk sistem pengisian itu kurang bagus. Oke, sekarang kita bandingkan aja dengan pakai kiprok standarnya punya Jupiter MX sebelum kita rubah-rubah. Oke ya, ini saya copot-copot dulu aja. Jadi nanti saya akan coba pakai kiprok standarnya, meskipun ini nggak originalnya ya. Ini udah merek bukan original, tapi apa ya, ini bisa dilihat sendiri nantilah ya. Mereknya itu. Oke, ini kiprok nggak panas. Sekarang kita masuk kesimpulan menurut saya aja yang bikin teman-teman kadang bingung mau pakai yang kuning putih atau putih hitam. Yaitu kalau pakai putih dan hitam bagus untuk voltase dan arusnya, itu bagus, pengisian akinya bagus, pokoknya bagus lah, nggak over. Cuman permasalahannya di regulatornya panas banget. Jadi teman-teman kalau pakai yang putih hitam itu usahakan regulator ini nyentuh dengan bodi ini, nyentuh dengan ini. Pokoknya gimana caranya regulator ini dapat aliran untuk menghantarkan panas yang baik. Misalkan ya, ini tadinya kan kalau yang dulu kan ini dipasang seperti ini di dalam sana, ini nggak dapat aliran udara, itu nggak bagus, jadi panasnya berlebihan seperti itu. Untuk kiproknya juga pilih yang bagus ya, minimal original lah kalau menurut saya seperti itu ya. Jadi usahakan kalau sistem pengisiannya yang bagus, katanya bagus seperti tadi putih dan hitam, usahakan regulator ini dapat pendingin yang bagus. Jadi nanti saya bikin paling ini nanti saya pakai yang putih hitam aja kayaknya ya, karena si motor ini kan lampunya banyak banget aksesorisnya. Kalau pakai yang metode kuning sama putih saya rasa tekor banget, saya rasa tekor ya. Jadi saya pakai hitam putih. Jadi pilihan masing-masing ya. Kalau mau pakai yang kuning putih silakan, sama-sama bisa, cuman pasti ada kelemahan dan kekurangannya. Kelebihannya juga ada, kiproknya nggak panas, tapi kekurangannya pengisian kurang maksimal. Itu aja pendapat saya seperti itu. Untuk teman-teman mekanik yang lain yang udah senior channel, monggo bisa di share seperti apa kalau pakai kiprok Mega Pro atau Tiger, karena saya nggak dapat kiprok itu ya. Mungkin bisa datanya berubah atau gimana, saya nggak tahu, belum pernah coba juga. Kalau di motor MX seperti ini pakai Tiger itu dulu pernah coba tapi nggak saya ukur gitu aja ya. Oke, sekarang saya mau kembalikan ke semula, maksudnya ke sebelum kita rombak-rombak, kita pakai standarnya, pakai kiprok ini, datanya seperti apa. Jadi bisa buat perbandingan, buat referensi teman-teman semua. Oh, ini perbandingan seperti ini, minnya seperti ini, plusnya seperti ini. Oke ya, sekarang saya rubah dulu. Oke lor, ini mau saya rubah ke metode kiprok normalnya Jupiter MX aja ya dulu ya. Oke, buat teman-teman pemula jangan asal klap ya. Kalau niru video ini nanti dikira ditiru langsung colok, tinggal colok ya. Oke, ini kabelnya ini saya ambil dari hitam dan putih aja yang saya masukin, karena aku ini udah nggak dipakai buat sistem listrikannya. Ini awalnya emang udah nggak dipakai ya, sekarang udah di semua beban lampu dan lain-lain udah ikut ke aki, jadi ini nggak saya pasang, nggak masalah, untuk penggalang ngecek aja. Dan di sini pokoknya intinya hitam harus ketemu hitam, ini putih ketemu putih. Oke, colok seperti ini. Begitu juga di soket kiproknya ya. Yang awalnya tadi kan nggak gini ya, awalnya kan tadi kan si putih ini di bawah sini, di sini ikut di sini, ini putih ini tadi di bawah sini, dan hitam ini juga tadi di bawah sini, karena kan ini dijadikan pengisian tadi. Jadi saya rubah dulu. Oke ya, untuk jalurnya, untuk kiprok ini ya, kiprok ini kita nyopot ini saya punya bekasan ya. Oke, jalurnya seperti ini. Gini aja biar mudah ya, kita pakai titik acunya di sini, di tonjolan ininya, penguncinya ya. Oke, kita urutkan. Kalau dari nomor 1, kalau kita hitung dari nomor 1 sini, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oke. Nomor 1 adalah ground atau masa. 1 masa,
Nomor 2 adalah pengisian warna putih. Oke ya, warna putih. Terus nomor 3-nya adalah output ke aki. Ini output ke aki. Dan yang sini adalah kuning untuk ke lampu. Nah ini kuning saya kosongkan. Oke ya, karena nggak dipakai. Nah, saya pasang aja ke kiproknya. Dan ini jadi positif menuju ke aki. Saya sambung. Oke, seperti ini ya. Merah, putih, hitam. Kuningnya nggak dipakai. Karena motornya udah dirubah harusnya. Oke, ini pakai pengisian sistem standar. Kita coba hasilnya seperti apa. Nah, ini masih seperti yang tadi ya. Mungkin yang nggak nonton dari awal, yang skip nggak bakalan tahu. Oke ya, ini nggak dirubah-rubah. Nah, sekarang kita kontakkan teman-teman. Oke. Tuh, ini kok nggak hidup sih. Oke, 12,4 tegangan akinya, menandakan akinya butuh dicas. Saya sah aja. Oke, teman-teman bisa lihat kondisi langsam aki sudah diisi oleh si kiprok. Ini pakai kiprok standar, bawaan standar ya, 1 ampere pengisiannya. Tegangan naik, saya geber. Oke, ini kalau pakai kiprok standarnya, tapi ini bukan original ya. Ini aneh banget karena mungkin kiproknya bukan original ya. Kalau nggak digeber, sistem pengisiannya arusnya besar. Tapi kalau digeber, arusnya turun tapi tegangannya naik. Ini cukup efisien juga sebenarnya untuk jenis-jenis kiprok yang biasa. Cuman sayangnya dia over voltage, masuk ke 15 lebih. Saya tes lagi ya. Perhatikan di sini, ini tensioner harusnya 1 ampere lebih, 1 amperan. Tegangannya ini, saya geber. Tegangan naik, voltase arusnya turun. Seperti itu kalau pakai kiprok yang bawaannya. Oke, kita cek bagian suhunya ini nggak panas ya. Menurut saya nggak panas, paling 30-an. 30-an. Ini karena baru sebentar ya. Ini meskipun lama, saya rasa ini nggak panas. Karena dilihat dari datanya ya, kalau saat digeber itu harusnya turun. Jadi kinerja kiprok itu nggak berlebihan seperti itu. Kalau menurut saya, ini hasil dari pakai kiprok standar. Perubahannya apa mas? Ya itu tadi. Ya kalau full gas ini emang memperkuat sistem pengisian. Itu wajar kalau tadi itu digeber nggak geber itu harusnya besar terus. Digeber ya besar, tensioner ya besar. Itulah full wet seperti itu. Makanya kalau kiproknya nggak yang tahan banting atau yang bagus, biasanya cepat rusak. Oke, teman-teman, ini saya hidupkan cuma berapa menit aja ya. Ini tegangan aki udah naik ya. 1288 itu menurut saya aki udah dianggap full ya. 1288 kalau aki udah berumur itu dianggap full 1288. Tapi kalau baru bisa mencapai 12,95 13 volt itu aki baru. Tapi kalau ini udah berumur lebih dari 1,5 tahun, jadi wajar segini. Ini sistem pengisiannya bagus sebenarnya pakai yang standar aja. Cuman ya karena si pemilik udah dirombak-rombak seperti ini, saya ikuti aja. Oke ya. Itu teman-teman bisa ambil kesimpulan sendiri bagaimana mau pakai full wave kiprok seperti ini, pakai Tiger atau pakai NMAX, pakai Versa atau pakai yang lainnya. Monggo teman-teman cari referensi sendiri. Yang jelas saya cuma men-sharekan pengalaman saya seperti ini. Dari data yang saya dapat seperti ini ya. Seperti tadi lah, seperti tadi. Jadi
pemilihan mana yang teman-teman mau pilih, pakai putih kuning atau hitam dan putih, itu ya. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Intinya pokoknya kalau pakai yang ini, saya tekankan lagi, pakai yang hitam dan putih, saya sarankan kiproknya yang bagus, original. Terus bagaimana caranya kiprok ini dapat sistem pendingin yang bagus? Jadi harus menempel ke rangka, jangan digantung pakai tali seperti ini. Apalagi cuma diletakkan gini, yakin saya nggak bakal lama. Apalagi kiproknya kiprok yang bukan original, nggak bakal lama, jebol, panas berlebih seperti ini. Ini karena setiap rangkaian elektronik itu, setahu saya, itu kelemahannya adalah panas. Itu setiap rangkaian elektronik kelemahannya adalah panas. Ya bervariasi lah. Biasanya yang original, yang produk yang bagus-bagus itu bisa mencapai di atas 80 derajat Celcius, dia masih bisa bertahan. Tapi kalau yang biasa-biasa itu nggak akan mampu menahan 80 derajat Celcius dalam waktu yang lama. Itu yang saya tahu. Oke, jadi intinya harus pakai bagaimana caranya si kiprok ini harus mendapat sistem pendingin yang bagus, harus nempel ke rangka seperti itu ya. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.